Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu fi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Quwa Populer yang kami cintai dan kami muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah. Maka pada kesempatan subuh kali ini, tema atau judul kita adalah Ahlus Sunnah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Bahwa ini merupakan bagian atau termasuk dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Dan juga mengikuti jalannya orang-orang terdahulu, yakni dari kaum Muhajirin wal Ansar, yakni jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mendahulukan perkataan Allah, firman Allah, dari semua perkataan manusia yang ada. Saya ulangi, wajib seorang ahlu sunnah mendahulukan perkataan Allah dari perkataan manusia, dan mendahulukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk siapapun juga. Sebagaimana khutbatul hajah atau khutbah pembuka yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di dalam setiap beliau berkhutbah atau berceramah. Ada pembahasan khusus, yakni khutbatul hajat namanya, khutbah pembuka. Dan ini tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia atau orang, bahwa khutbah ini hanya dibaca ketika khutbah nikah. Tidak. Tetapi khutbatul hajat ini, khutbah pembukaan ini dibaca atau boleh dibaca di setiap seseorang membuka pidatonya, ceramahnya, dan semacamnya atau sejenisnya itu, yang sering kita dengar itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Itu.
Dan di situ ada kalimat yakni fa inna khairal hadisi kitabullah. Di muqaddimah khutbatul hajjah itu ada perkataan fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yakni perkataan sebaik-baik perkataan ini adalah kitabullah, firman Allah, wahyu Allah, perkataan Allah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, Ustaz? Jadi maksudnya adalah kita hanya mengikuti perkataan orang itu, seseorang itu, kalau bersesuaian dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Saya ulangi, Amri ulangi, Ibunda. Kita ngikutin perkataan orang itu kalau sama bersesuaian dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Itu maknanya. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perkataan orang manusia yang berlawanan, berbeda atau bertolak belakang dengan perkataan Allah dan Rasulnya, kita tolak. Saya ulangi, ini akidah. Kalau ada perkataan orang siapapun saja, kalau bertentangan dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, wajib harus kita tolak. Ini berbeda ini dengan perkataan Allah di mana? Di Quran. Ini berbeda dengan perkataan Rasulullah di mana? Di hadis. Paham? Saya ulangi, paham? Kenapa? Karena salah satu sebab sesatnya orang itu, yakni dia mendahulukan perkataan manusia dari perkataan Allah dan Rasulnya. Padahal perkataan manusia itu berbeda, berlawanan, bertolak belakang dengan firman Allah dan yakni perkataan Rasulullah. Apa contohnya, Ustaz? Banyak, apalagi kini. Ini sedang viral ini, saya nggak usah sebut namanya ya. Tokoh liberal di Indonesia ini. Dia bahkan pembesar katanya ya, salah satu ormas besar di Indonesia ini. Dan ada juga ini lagi viral juga itu di dunia maya sedang. Ya, ini dia mengatakan bahwa masa iya kita tega mengatakan Albert Einstein, siapalah dia sebut orang-orang kafir yang nemu lampu ini, siapa ini? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison, Wright bersaudara, penemu pesawat terbang. Lalu dia kasihkan subhat. Paham Ibunda ya? Dia pintar sekali ini orang liberal ini. Dikasihnya subhat. Kita kan nggak bisa ini pengajian gitu, kalau tidak ada apa? Lampu. Kita kan bahkan nggak bisa pergi haji kalau apa? Kalau kita nggak ada pesawat. 9 jam dia kasih itu. Nonton lah itu. Nggak usah saya sebut namanya. Masa iya kita tega kita bilang dia masuk neraka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan dia ini bertentangan dengan firman Allah. Lihat apa kata Allah. Ini ayat sering saya ulang-ulang. Karena ini akidah. Kata Allah di khutbatul hajjah juga ada itu.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lihat, Allah langsung itu. Apa kata Allah tentang Islam? Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Di ayat yang lain di surah Al-Imran, tadi di surah ayat 19 Al-Imran, di ayat 85 Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari beragama selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi, walaupun dia taat dalam beragamanya itu. Ini menurut akidah kita. Capek saja dia. Di ayat yang lain di surah Al-Maidah Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Lihat. Ini ayat mau dibawa kemana? Bahkan di ayat yang ibunda hafal itu di surah Bayyinah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Orang kafir itu ada dua. Pertama ahlul kitab. Siapa itu? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Agama apa saja. Kalau di kita di Indonesia, Buddha, Hindu, Konghucu, Taoisme, Yahudisme, dan seluruhnya. Tempat mereka itu di mana? Dan neraka. Kalau dia mati. Dan dia itu kata Allah seburuk-buruk makhluk. Di hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hazihil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, lihat apa kata Nabi. Siapa saja yang sudah mendengar dakwahku ini, sudah sampai kepada dia dakwahku ini, dan dia tidak beriman kepada dakwahku ini, tidak masuk Islam, tidak beriman pada Allah, pada malaikat, pada rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar, tidak beriman dia mati dalam keadaan seperti itu, maka ashabun nar, dia adalah penghuni neraka. Lalu mau dibawa kemana ini? Yang katanya doktor ini, dia kasih subhat itu. Walaupun perkataan doktor lari kita. Iya ibunda ya, ini bahaya ini. Tidak boleh kita menerima perkataan seseorang kalau bertolak belakang dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Imam Malik ini bagus sekali, beliau mengatakan setiap perkataan orang itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Lihat, siapa aja yang ngecek. Apalagi zaman sekarang, zaman terbuka nih, zaman reformasi, siapa aja bisa ngecek. Tapi kita pendengar bisa kita terima, bisa kita tolak. Lalu Imam Malik melanjutkan, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Imam Malik menunjuk kuburan Nabi. Kan Imam Malik itu imamnya
ulamanya, ustadznya Madinah pada zaman itu. Dia nunjuk. Jadi nggak ada perkataan kita tolak kalau bertentangan dengan Nabi. Nabi mengatakan tadi orang selain Islam kalau dia mati masuk neraka. Gak boleh kita lawan dengan perkataan. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia syekh, mau sorbannya 17 kali lingkar, mau dia pakai baju merah putih apa. Lihat apa sampai-sampai seorang sahabat ahli tafsir itu yang didoakan Nabi, Ibnu Abbas, dia pernah berdiskusi atau mungkin agak keras berdebat dengan kawan-kawannya sama sahabat Nabi. Lalu dia katakan sabda Nabi, dia sebut hadis Nabi. Ibnu Abbas nih orang yang cerdas, dia sebut sabda Nabi. Lalu dibantah oleh kawannya itu pakai perkataan Abu Bakar, pakai perkataan Umar. Lalu marah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Aku ngecek kata Nabi, kau lawan dengan perkataan Abu Bakar, Umar. Lihat itu, ayahanda. Perkataan Abu Bakar, Umar aja kata jangan dilawan dengan perkataan Nabi. Padahal Abu Bakar, padahal Umar itu orang terbaik sesudah Nabi dan Rasul. Abu Bakar, Umar. Toh oleh Ibnu Abbas, jangan kau lawan dengan perkataan Nabi ini. Iya. Apalagi hanya perkataan siapa lah? Perkataan si Amri, Al-Jambi. Gak usah kalau bertentangan dengan kata Rasulullah. Paham ibunda? Jadi kalau ibunda dengan suami, lalu ibunda sampaikan sesuatu, ini sabda Nabi, lalu suami ibunda bantah dengan itu perkataan siapa? Ayahanda sampaikan sabda Nabi, lalu ibunda membantahnya dengan perkataan siapa? Masa kita bantah perkataan Nabi? Ini kesesatan orang-orang yang seperti ini, yakni tidak boleh seseorang itu tadi kita mendahulukan wahyu Allah dari perkataan manusia siapapun saja, mendahulukan petunjuk Rasulullah dari petunjuk siapa saja. Kalau dia bertentangan, tinggalkan itu, buang itu jauh-jauh, buang ke tong sampah. Ya, ini perkataan orang-orang yang sesat itu. Nah, ini salah satu kesesatan sekarang ini, mungkin dari dulu. Ya, ini seseorang itu menerima apa saja yang dikatakan seseorang yang dia idolakan. Taklid buta seperti kerbau yang dicucuk hidungnya itu. Padahal sudah kenal kita pepatah atau apa itu. Kalau keluar kuning, walaupun dari profesor, warnanya kuning bau, walaupun dari profesor, lari tinggalkan. Tapi walaupun keluar dari buntut apa? Ayam, kalau dia telur jadi kita tuh nggak dengar omongan orang, siapa orangnya. Tapi kita lihat apa yang dia bilang itu. Kadang kita kan, ini anak kecil yang ngomong. Nah, kalau dia anak kecil, benar apa yang dia katakan itu. Maka kalau jadi orang tua, jangan sok. Saya ini sudah jadi imam 30 tahun ini. Ya terus gapuk. Salah bapak tuh baca Al-Fatihahnya. Sengaja ini saya kasih tahu. Karena sering banyak pengurus masjid, tidak di sini, tidak saya yakin tidak. Di negeri Konoha, kalau anaknya negeri Kayangan, tidak mau direformasi, tidak mau. Padahal bacaannya salah. Bacaan Al-Fatihahnya salah. Salah itu, tahu namanya salah, ya, keliru.
bacaan Quran itu ada dua kesalahan, yakni kesalahan yang fatal, merubah makna misalnya, merubah arti. Yang kedua kesalahan yang nggak fatal. Kesalahan pertama ini mutlak nggak boleh, merubah makna, hurufnya, tajwidnya. Kesalahan yang kedua ini masih dimaafkan, makhrajnya kurang sempurna, dotnya tidak pasnya, shinnya tidak pas, ini nggak apa-apa. Tapi kalau kesalahan pertama tadi, ini banyak, saya sering ulang-ulang itu. Dan saya kadang sebagiannya saya berani menyampaikannya, sebagiannya saya masih mikir-mikir. Kalau saya sampaikan kelak tidak diundang lagi saya. Tidak kena dakwanya. Jadi kadang dakwah itu dia harus perhitungan. Tidak bisa kita langsung itu diundang orang. Lalu kita lihat orang ini melihara anjing misalnya kan. Anjing masuk ke kamarnya, ke rumahnya, ke dalam. Dia orang Islam. Langsung cabut kali kita langsung sampai, tidak boleh ini, haram. Siapa yang melihara anjing rumahnya, pahalanya hilang 2 kirot. 1 kirot itu seperti gunung besar. Tidak sampai dakwah kita langsung seperti itu. Tapi kalau sudah lama, sudah kenal, pas momennya, mungkin ada yang bertanya baru. Nah banyak ini yang seperti itu. Jadi jangan sombong. Kalau kita salah ya sudah, ya salah bacaan saya. Kalau perlu dirubah, rubah. Kalau perlu diganti, tidak bisa Ustaz. Tadi itu Ustaz lah 30 tahun jadi imam dulu. Lah 3 kali naik haji dulu. Umroh udah terhitung lagi. Nah itu cuman ya enggak. Halo? Hah? Macam mana itu? Ada tak kira-kira macam itu? Ada tak? Yang seperti itu pengurus atau apa? Yang imam? Ada. Maka ya ibu syawarah lah kita. Saya tidak bisa memberikan rincian bagaimana solusinya itu. Dan karena sering baru ini saya juga di mana itu? Itu dia nyampaikan. Tidak berani Ustaz gitu. Dia senior. Padahal salah itu dia. Nah itu ya. Jadi nggak boleh kita. Kalau salah ya harus salah, dikatakan salah. Maka kalau dia orang itu mendahulukan firman Allah, mendahulukan petunjuk Nabi, maka dia ini disebutkan ya ahlul Quran dan dia ahlus sunnah. Yakni mengikut Quran, mengikut sunnah. Ini dalilnya ini. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Hai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat, dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 1. Allah juga berfirman, innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman itu kalau mereka dipanggil pada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na. Mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka orang dapat kemenangan. Jadi kalau disampaikan perkataan Allah, kalau perkataan Rasulullah, maka kita apa? Sami'na wa ta'na. Walaupun, nah ingat, walaupun kita kadang kalau lalai, lengah, tidak mengamalkannya, paham sampai sini? Jangan kita tolak, jangan kita lawan. Apa contohnya? Banyak. Misalnya wanita, kan di Quran dikatakan suruh nutup aurat, jilbab, aurat ya kan?
Walaupun ibu atau saudari, akhwat, dia belum sanggup nutup itu. Tapi dia jangan bantai. Apa itu? Masa? Jangan. Paham sampai sini ya? Walaupun jangan. Katakan saja aku masih tengkar. Doakan aku dapat hidayah. Jangan ngecek mulu. Biarpun saya ke warung pakai celana pendek, Ustaz, di atas apa namanya? Di atas lutut, tapi hati saya baik. Iya. Masuk dibanding. Yang penting hati saya sudah pakai jilbab. Yang penting hati, Ustaz. La ilaha illallah. Jilbab untuk hati itu di mana jualnya? Jilbab ada di BIM? Tidak ada. Ada tak kira-kira? Itu pandai pula perempuan itu kan. Tidak penting penampilan itu, Ustaz. Itu buktinya ustazah itu rambut tutup aurat, bahkan pakai cadar lagi, tapi tidak mencerminkan. Ya jangan jadi contoh itu. Dia malah berdari, biar saya celana pendek warung paho saya kemana-mana, Ustaz, tapi hati saya baik. Iya. Yang penting hati, Ustaz. Pakai dalil pula dia. Kata dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak, innallaha la tak ada dalam ingatan saya lafaznya itu. Sesungguhnya Allah, maknanya kurang lebih, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan jasmani kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu. Innallaha la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, katanya. Itu ada itu di Adabul Mufrad riwayat Bukhari, tapi itu ada sambungannya, dipotong sampai hadis itu. Padahal ada sambungan hadis itu. Sungguhnya Allah tidak kepada wajah dan penampilan kamu, rupa kamu, tapi Allah melihat kepada qulubikum, ada sambungannya, wa a'malikum, dan amal kamu. Kadang orang ini salah itu. Ada ustadz juga, pernah saya juga dalam satu grup saya negur ustadz itu. Itu salah ustadz. Antum tuh gak baca sampai habis. Itu ada sambungannya. Makanya timbullah kesesatan di jamaah tadi. Kata ustadznya tadi tuh, Allah gak melihat wajah dan penampilan kita. Yang Allah lihat itu hati. Padahal ada sambungannya, hati dan amal. Karena hati dan amal itu bersambung. Gak bisa dia berdiri sendiri. Karena iman itu apa ibunda? Ahlussunnah, awal-awal dulu kita, apa makna iman? Iman itu apa yang ada dalam hati, yang diucapkan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Gak bisa iman tuh, saya beriman. Sami'na, aku dengar. Tapi dakwah ta'na, tidak taat. Iki kalau bahasa Jawanya, iki keliru. Ojo ngono. Weting tresno salah. Sugeng rawu. Mangan ora mangan. Serius. Masa mangan? Lapar lah. Hah? Apa itu? Makan ora mangan mecicil. Mangan orang mangan asal ngumpul. Janganlah mangan orang mangan, yang penting mangan kita ibunda. Bau-baunya sudah tercium ini. Kita dua lagi ya, dua hadis tadi ayat ya, dua lagi hadis saya baca. Apa sabda Rasulullah? Inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak tersesat kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnah. Kitabullah wa sunnati. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal hauda. Yaitu kitabullah dan sunnahku tidak akan cerai-berai sampai datang kepadaku di telaga Haud. Ini hadis dikeluarkan Hakim dari Abu Hurairah.
Kemudian di hadis yang lain Nabi berkata, "May ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib kamu pegang sunnahku dan sunnah sahabatku khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Gigit dia dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, yakni perkara bid'ah, karena setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Irbad bin Syari. Jadi inti dari pengajian kita pada subuh kali ini yakni salah satu akidah yakni Ahlus Sunnah itu berpegang kepada sunnah. Setiap kita berkata ini ada sunnahnya apa enggak? Ayahanda, saya ulangi ibunda. Setiap kita beramal, apalagi berkeyakinan dalam Islam, tanya pada diri kita ibunda, ini amal saya ini keyakinan saya ini ada enggak dalam Islam? Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ini yang saya kece ini, yang saya yakini, yang saya amalkan, ada enggak sunnahnya dari Nabi? Baik yang besar apalagi yang rinci-rinciannya. Contoh, apa Ustaz? Contoh, orang naruh sesuatu di atas pintu rumahnya. Apa itu? Jimat. Dia keyakinan ini nolak bala supaya orang tidak datang jahat apa. Dia punya keyakinan bahwa jimat yang dia tempel paku di pintu rumahnya itu memberi dia manfaat, menolak mudarat. Tanya, ini ada enggak sunnahnya dari Nabi? Saya sholat, saya takbir caiko, Allah, iko anu enggak sunnah? Tanya. Kalau kita seperti itu, insya Allah. Dan hal yang biasa juga kalau kita ngaji, bertanya. Hah? Apalagi gini tuh. Zaman sekarang tuh apa istilahnya dalam ceramah tuh? Apa namanya? Dialog. Tidak ada ustaz satu arah aja, tidak ada. Kalau istilah kawan saya itu kalau ustaz takut soal jawab, tak berarti tidak berilmu. Benar tak ibu? Kalau ustaz dia berilmu, dia tidak takut ditanya. Kalau dia tidak tahu, dia jawab aja. Tidak tahu. Dan itu kata para ulama, itu separuh dari ilmu. Jangan sok tahu. Si Amri ditanya, padahal dia tidak tahu, tidak paham. Dijawab sesat itu. Kalau dia tidak tahu, oh saya tidak tahu, ya sudah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Kanda. Agak kencang dikit. Iya. Betul sekali. Pertanyaannya benar sekali. Ustaz, tadi katanya kita harus ikut Allah, ikut Rasul. Nah, bagaimana ada seseorang yang dia itu ikut Rasul, ikut Allah, ikut Rasulnya yang sesuai dengan yang pada dia apa?
terima itu entah di kelompoknya atau di apa, di grupnya atau di firqahnya, ya dia akan bertanggung jawab seperti itu. Bahkan orang yang belum sampai dakwah kepadanya, dia akan dibalas seperti itu nanti di hari kiamat. Bayangkan itu kan, ada orang yang dia belum sampai dakwah Islam kepada dia, misalnya dia dari dunia luar, sama sekali dia nggak dapat, maka dia nanti di akhirat akan diuji oleh Allah dengan satu ujian. Dengan itulah dia masuk surga atau masuk neraka. Atau orang yang sudah sampai kepada dia tapi dia nggak paham, misalnya orang yang sangat bodoh ya. Ada kan orang idiot, tahu idiot? Nah, dia sampai dakwah Islam pada dia, di sekitar dia, bahkan mungkin orang tuanya, tapi dia nggak paham. Nanti dia akan diuji satu ujian di akhirat. Dia akan dinormalkan, dia akan diuji. Dengan itulah dia masuk surga atau neraka. Itu satu pendapat. Nah, sama seperti tadi. yakni seseorang itu dia akan berikut dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, itu memang hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yumasi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia apa? Yahudi dan Nasrani, Majusi. Kalau orang tuanya Muslim, jadi dia Muslim. Jadi kalau lingkungannya Ando seperti itu tadi, ya dia akan seperti itu. Termasuk juga walhamdulillah kalau dia Muslim. Alhamdulillah dia sudah Muslim. Tapi mungkin Muslimnya seperti itu yang kata Anda maksud tadi. Ya sudah, dia nggak bisa dia. Dulu misalnya Muslim kita, kan kita tahu ya, Muslim kita dulu begini melakukan apa maksiat ini, kesyirikan itu, ya kan? Sebagiannya. Lalu datang dakwah, ya kan? Misalnya dakwah pembaharuan. Kalau di Indonesia ini ada ormas namanya Muhammadiyah. Datang dakwah Muhammadiyah dengan slogan anti tahayul bid'ah khurafat. Kan kita tercerah kita. Oh, tidak boleh kita ini syirik ini. Oh, tidak boleh kita ini termasuk bid'ah ini. Oh, ini nggak boleh, ini khurafat baru kita masuk. Adapun kalau dia belum sampai karena memang dia tertutup dengan itu tadi, dia insya Allah akan dibalas dengan sesuai dengan di sisi Allah tadi. Beda kalau dia sudah dapat perbandingan misalnya. Nah, dia kan bisa bandingkan. Kalau dia sudah ada perbandingan, lalu dia sudah jelas salah, pasti ini bukan lagi sahwa, ya, bukan sahwa sangka lagi, sudah pasti salah, masih juga tidak mau ikut, itulah dia akan tersesat. Paham ya? Nah, ada orang itu salah itu karena ada yang tidak dikasih tahu. Banyak ada orang sesat salah karena tidak dikasih tahu. Karena segan, tidak enak. Maka lihat Nabi itu, ada anak kecil lagi makan tangan kiri, langsung ditegur oleh Nabi. Walaupun anak kecil, gulam, samillah, sebut nama. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Makanlah dengan sebut nama Allah, makanlah apa yang di dekatmu. Yang lain makan dengan tangan kananmu. Anak Nabi itu. Nah, sekarang ini kita ini kadang segan, takut, tidak mau, sehingga terjadilah yang seperti itu. Walaupun teknik menyampaikannya mesti kita hati-hati. Enggak semua orang bisa kita sampaikan sama. Ngasih tahu orang tua beda kayak ngasih tahu dengan anak-anak. Ini adab akhlak dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.